Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi mengenai ciri pembicara ideal yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar menyimak dan berbicara. Tapi sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vika Uswatun dengan NIM 21014210006. Yang kedua ada Azah Nur Alifah dengan NIM 210142103. Dan yang ketiga ada Sylvia Devi Safitri dengan NIM 21014211078. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai pengertian pembicara yang baik terlebih dahulu. Pembicara yang baik yaitu mereka memandang suatu hal dari segi pandangan yang baru, mengambil titik pandang yang tak terduga dari hal-hal biasa yang kita tidak temui, memiliki cakrawala yang luas, membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. Mereka antusias menunjukkan minat yang besar dengan apa yang mereka perbuat maupun pada hal-hal yang dilakukan orang lain. Mereka ingin tahu dan menunjukkan empati mereka dan memiliki selera humor yang baik serta mereka mempunyai gaya bicara sendiri. Nah, selanjutnya Rusmiati menjabarkan ciri-ciri pembicara ideal itu menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bisa memilih topik yang tepat. Nah, pembicara yang baik itu selalu dapat memilih topik pembicaraan yang menarik, aktual, dan selalu bermanfaat bagi pendengarnya. Topik pembicaraan harus tersusun dengan baik sehingga pendengar cenderung akan meningkatkan antusiasnya, sehingga pembicara di sini sangat diperlukan kemampuannya dalam memilih topik yang tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah menguasai materi. Seorang pembicara harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan sebelum pembicaraan dimulai. Seorang pembicara sudah mempelajari materi yang akan disampaikan, sehingga nanti apa yang akan disampaikan tersampaikan dengan baik kepada para pendengar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memahami latar belakang pendengar. Suatu pembicaraan yang dilakukan, sasaran utamanya adalah pendengar. Apabila pembicara telah memahami pendengarnya, situasi dan kondisi pembicara yang akan diciptakan menjadi baik. Sebelum pembicaraan berlangsung, pembicara yang baik berusaha mengumpulkan informasi berkenaan dengan pendengarnya. Selanjutnya, yang keempat adalah mengetahui situasi. Pembicara yang baik akan mengidentifikasi mengenai ruangan, waktu, sarana dan prasarana dan suasana sehingga seorang pembicara mengetahui suasana dan situasi apakah tenang, jauh dari keramaian, bising, atau gaduh. Yang kelima adalah memiliki tujuan jelas. Setiap aktivitas sudah tentu memiliki tujuan. Demikian pula dengan kegiatan berbicara sudah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pembicaraan sudah ditentukan dengan jelas, maka pembicaraan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah. Selanjutnya, yang keenam adalah melakukan kontak dengan pendengar. Pembicara yang baik akan selalu berusaha mereaksi emosi dan perasaan pendengarnya. Pendengar yang merasa diperhatikan dan dihargai oleh pembicara akan bersikap positif antara pembicara dengan pembicaranya. Dan pendengar akan memberikan sikap yang simpatik. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kemampuan linguistiknya atau berbahasanya tinggi.
Pembicara yang memiliki kemampuan bahasa atau linguistik yang tinggi sehingga pembicara dapat menyesuaikan penggunaan bahasa dengan kemampuan pendengarnya. Pembicara pun dapat menyajikan materi pembicaraannya dalam bahasa yang efektif, sederhana, dan mudah dipahami, serta lancar dalam mengkomunikasikan gagasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Azah Nur Halifah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, Vika. Di sini saya ingin menyambung materi dari Vika. Yang ke-8 adalah mengenai pendengar. Seorang pembicara dengan gaya yang menarik, dia mampu menguasai pendengar. Pembicara mengarahkan pendengar kepada pembicaraannya. Bila pendengar sudah terpusat, terarah perhatiannya kepada pembicara dan isi pembicaraannya, maka pembicara dapat menguasai, mengontrol, dan mempengaruhi pendengarnya. Selanjutnya, keterampilan adalah memanfaatkan alat bantu. Pembicara harus memanfaatkan alat-alat bantu seperti skema, diagram statistik, gambar-gambar, dan sebagainya, agar pendengar lebih memahami penjelasan yang disampaikan. Pembicara harus pandai mencari contoh ilustrasi yang dan sesuai dengan lingkungan pendengarnya. Pembicara juga cepat tahu kapan, di mana, dan saat menggunakan alat bantu. Selanjutnya, yang ke-10 ada penampilan memungkinkan. Pembicara yang baik tampil dengan bicara yang menarik, bahasanya sederhana, mudah dicerna, dan efektif dalam mengkomunikasikan materi. Pembicara tampil dengan percaya diri, anggun dan berwibawa namun sederhana. Tingkah laku, gerak-gerik, dan cara berpakaian atau sopan serasi dengan kepribadiannya. Selanjutnya, yang ke-11 ada berencana. Pembicara harus memiliki sebuah rencana jika ada perubahan situasi, harus berubah pelaksanaan dan bagaimana cara mengatasinya. Pun rencananya sudah matang dan pasti, yang bersangkutan dapat menyesuaikan penggunaan pembicaraannya dengan situasi yang berubah. 11 ciri yang disebutkan oleh Rusmiati dalam Cahyani, tidak harus semua ada dalam diri seorang pembicara. Seorang pembicara yang hanya memiliki beberapa ciri pembicara yang ideal sudah menjadi pembicara yang baik, sehingga pembicara yang ideal hanya beberapa ciri seorang pembicara yang ideal. Next. Dikutip dari buku berjudul Seni Berbicara Kepada Siapa Saja dan di Mana Saja, karya Larry King, berikut ini adalah dari seorang pembicara terbaik. Yang pertama, melihat satu hal dari sudut pandang berbeda. Pembicara baik mampu membicarakan atau membahas satu hal dari sisi lain. Sebagai contoh, ada satu masalah yang sedang dihadapinya di pekerjaannya, maka dia bisa mengambil sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi dari sudut pandang lainnya itu. Secara garis besar, yang baik memiliki pikiran yang tak terduga dan tak dimiliki oleh kebanyakan orang. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan saya, Sylvia. Padanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai ciri pembicara ideal. Ciri pembicara ideal yang kedua yaitu berwawasan luas. Pembicara yang baik juga harus memiliki wawasan yang luas. Artinya, pembicara tersebut haruslah memiliki pengetahuan tak hanya dalam satu bidang saja, tetapi juga memiliki pengetahuan di bidang yang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu antusias. Seorang pembicara yang baik akan selalu menaruh minat yang besar dan antusias dengan apa yang dia bicarakan.
Orang yang antusias dengan pembicaraannya itu nanti akan mempengaruhi orang lain untuk terus memperhatikan pembicaraannya. Bahkan mungkin saja mereka yang tadinya tidak tertarik itu nanti bisa menaruh minat pada pembicaraan dari orang tersebut. Yang keempat yaitu tidak terlalu sering membicarakan diri sendiri. Ciri dari seorang pembicara yang baik itu dia tidak terlalu sering membicarakan dirinya sendiri. Namun, dia lebih tertarik pada lawan bicaranya. Jika terlalu sering membicarakan dirinya sendiri, maka dia bukanlah pembicara yang baik, namun dia itu cenderung memiliki sifat egois, sombong, atau bahkan dia itu memiliki sifat narsis. Kemudian yang kelima itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Seorang pembicara yang baik itu dia selalu bertanya mengapa, untuk mengetahui lebih banyak hal yang bisa didapat dari lawan bicaranya itu. Karena rasa ingin tahu yang kuat inilah, lawan bicaranya itu menjadi merasa betah dan senang berbicara dengan dia dengan waktu yang lama. Kemudian yang keenam, itu menunjukkan empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada lawan bicara, sehingga dia bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Sikap empati memang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun, dengan sikap empati, maka lawan bicara pun akan merasa dihargai dan dipahami. Kemudian yang ketujuh, itu dia memiliki selera humor. Seorang pembicara yang baik juga harus memiliki selera humor yang baik dan tidak kaku pada lawan bicaranya. Dengan memiliki selera humor, maka nuansa antara pembicara dan lawan bicara itu bisa menjadi lebih ceria dan tidak tegang. Suasana yang ceria itu bisa membuat pembicaraan tentang apapun bisa menjadi menyenangkan. Kemudian yang terakhir, seorang pembicara yang baik itu memiliki gaya bicara yang khas. Jika kalian itu memperhatikan para motivator di Indonesia itu kan masing-masing memiliki gaya bicaranya sendiri yang mungkin sedikit berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, dari perkataannya itu nanti bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi mengenai ciri pembicara ideal dari kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab, hanya membuka 3 penanya ya, agar waktunya tidak terbuang lama. Silakan bisa raise hand guys. Karena yang baru raise hand Diki, silakan Diki untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Yulianto dengan NIM 21014211058. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi disampaikan oleh kelompok 1 bahwa pembicara tidak harus memiliki semua 11 ciri pembicara ideal menurut Rusmiati dalam Cahyani. Menurut kelompok kalian, dari 11 ciri tersebut, ciri pembicara ideal apa saja yang benar-benar harus dimiliki oleh pembicara? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Diki. Saya akan langsung menjawab ya. Jadi, dari 11
ciri pembicara ideal menurut Rusmiati, beliau juga mengatakan bahwa tidak harus pembicara ideal itu memiliki 11 ciri tersebut. Nah, pertanyaan Diki, ciri apa sih yang harus dimiliki seorang pembicara yang ideal yang benar-benar penting? Jika menurut kelompok kami, ciri pembicara ideal yang paling penting itu adalah menguasai materi dan berencana. Kenapa? Karena jika seorang pembicara sudah memiliki berencana untuk mengarahkan pembicaraan yang dilakukan, maka kegiatan tersebut akan terarah dan terorganisir sehingga tidak acak-acakan. Kemudian kenapa pembicara harus menguasai materi? Karena agar para audiens atau pendengar itu bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh pembicara, karena si pembicara juga sudah menguasai materi dengan baik, sehingga apa yang dia sampaikan tersampaikan dengan baik kepada para pendengar. Demikian Diki, apakah ada tambahan atau perlu disanggah? Tidak, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya, silakan untuk Maulida Zahra. Baik, saya ingin bertanya, saya Maulida Zahra Putra Ain dari kelompok 2. Apakah ketika pembicara dapat berbicara dengan cepat dan lancar, dengan itu saja apakah sudah termasuk ideal dalam berbicara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Yang kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Leni. Silakan Leni. Ya, terima kasih kesempatannya Vika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Leni Septiani dengan NIM 2101421008. Nah, saya ingin bertanya mengenai tadi kan disebutkan bahwa pembicara yang ideal akan akan memakai pakaian yang sesuai dengan jati dirinya. Pertanyaan saya, apabila pembicara tersebut memiliki jati diri yang cukup nyentrik, tapi dia itu harus membawakan acara seperti acara keagamaan seperti itu. Misalnya dalam acara pengajian, dia diminta menjadi MC. Nah, pertanyaan saya, apakah pembicara tersebut harus berpenampilan sesuai dengan jati dirinya yang nyentrik atau harus menyesuaikan dengan acara yang sedang dia pandu? Terima kasih. Baik, terima kasih Leni. Kami tampung pertanyaannya dulu. Kami meminta waktu beberapa menit untuk berdiskusi sebentar ya.
Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Maulida Zahra tentang seorang pembicara yang berbicara cepat itu apakah merupakan ciri pembicara ideal itu ya tadi pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu. Menurut kelompok kami, seseorang yang berbicara cepat itu belum tentu bisa merupakan ciri-ciri seorang pembicara ideal karena seperti yang telah dijelaskan oleh Vika tadi bahwa seorang pembicara yang ideal itu harus memiliki rencana dan menguasai materi. Nah, berbicara dengan cepat itu belum tentu dia menguasai materi, bisa saja itu memang ciri khas berbicaranya, bahwa dia itu berbicaranya memang logatnya itu cepat seperti itu. Apakah sudah menjawab atau mungkin ada sanggahan dari Zara? Baik, berarti itu mungkin karena faktor ciri khas pembicaranya begitu ya. Jadi tidak mesti itu sudah ideal, begitu ya? Iya, seperti itu Zahra. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Leni. Leni mencontohkan seorang pembicara yang memiliki ciri khas berbusana nyentrik tadi ya, tetapi diminta menjadi MC di suatu acara pengajian. Ya, misalnya seperti itu. Nah, dilihat dari yang kami sampaikan tadi, menurut Rusmiati yang ke-10, yaitu seorang pembicara yang ideal harus memiliki penampilan yang meyakinkan. Bagaimana harusnya dia berpakaian tanpa menghilangkan ciri. Kalau menurut kelompok kami, pembicara tersebut harus menyesuaikan dengan acaranya. Dia harus sesuai acaranya, namun jika memang berbusana nyentrik, dia bisa menambahkan aksesoris yang mendukung tanpa menghilangkan ciri khasnya yang nyentrik itu, namun dia tetap berpakaian sopan sesuai dengan acara yang akan dia bawa. Seperti itu. Misalnya acara pengajian, seorang pembicara ini seorang perempuan, dia pasti menggunakan jilbab, lalu dia bisa menambahkan aksesoris seperti kalung yang di luar baju itu. Seperti itu. Contohnya kira-kira. Jadi dia tetap harus menyesuaikan dengan acaranya, menggunakan pakaian yang sopan, rapi, namun tidak menghilangkan ciri khasnya yang berpakaian nyentrik. Kiranya seperti itu, Leni. Apakah sudah menjawab pertanyaan Anda atau masih kurang jelas? Oh ya, sudah sangat menjawab. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Leni. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban-jawaban dari kami, teman-teman? Insya Allah tadi sudah cukup jelas penjelasannya dan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri
pemaparan materi kami dan tanya jawab ini, kami punya soal nih teman-teman. Jadi seperti yang sudah dilakukan minggu kemarin, dicontohkan oleh Ibu Pristi, kita akan melakukan kuis dan kita memiliki beberapa soal. Nanti mau berebut atau bagaimana nih? Rebutan. Rebutan aja. Nanti cepet-cepetan ya. Siap. Oke. Yuk, slide-nya diganti. Oke, pertanyaan pertama. Silakan yang mau jawab siapa? Saya. Sefian. Nur Hidayat. Sefian guys. Sefian. Suaranya yang paling keras Sefian. Yuk, Sefian apa Sefi? Sepian. Oke. Nomor 1. Ada berapa ciri pembicara yang ideal menurut Rusmiati dalam Cahyani? Jawabannya C11. Bener nggak ya? 1, 2, 3. Yeay! Alhamdulillah. Selamat. Anda mendapatkan. Nanti dapat piring cantik ya. Oh, terima kasih. Ditunggu ya hadiahnya. Pertanyaan nomor 2. Diki. Diki itu Siapa Diki, tadi? Diki, Diki. Diki. Pendengar. Yuk, Dik. Satu, 2, 3. Jeng 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 jeng. Yeay, selamat. Alhamdulillah. Kalau Soal ini dapat apa? selanjutnya. Nanti dapat hati dari aku. Siapa yang mau jawab? Hari coba mau nyoba. Silakan Pak Komting. Aku tampilan seorang pembicara sebaiknya B, rapi, bersih, dan wangi. Bener nggak ya? Yuk dicek dulu. Aku. Anggita. Aisyah. Khairunisa yuk. Tadi udah mau jawab belum jadi. Ya, Sepian. Mau coba. Ini C. Percaya diri, anggun, dan berwibawa. Bener nggak ya? 1, 2, 3. Yeay. Hore! Congratulations Ica. Oh my God, terima kasih guys. Aku terharu. Ayo soal selanjutnya. Yuk, monggo. Pengen nyoba lagi. Pak Rina. Yuk, Faj. Ya, soal nomor 4. Ketika menjadi pembicara, seseorang dapat menggunakan alat bantu berbicara seperti A, skema, dan diagram statistik. Bener nggak ya kira-kira? 1, 2, 3. Ya, ternyata benar. Congratulations. Wow, Ya, terima kasih. Sama-sama. Kayaknya selanjutnya ini soal terakhir, guys. Hari. Hari tadi udah, gantian yang lain. Aisyah. Anggita. Gampang gitu. Aisyah yuk. Pembicara yang baik biasanya tampil dengan gaya bicara yang menarik seperti A. Sederhana dan mudah dicerna. Aduh, ini anak TK mah juga tahu. 1, 2, 3. Telat, Fik. Bagus, ya betul. Selamat Asia. Benar. Telat. Udah muncul duluan.
Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Kami undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu terima kasih Selanjutnya partisipasi kelompok ya. 2 ya. Lanjut. Permisi teman-teman, sebelumnya apakah tampilan share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena nanti jika on cam akan terpental begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat pagi. Selamat pagi, kelompok 2. Pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai teknik-teknik dalam berbicara. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama saya sendiri Maulida Zahra Putrotu Ain dan teman saya Fitriani Kusuma Hartanti serta Sefian Eza Nurhidayat. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut teman-teman, apakah di dalam berbicara itu sangat penting menggunakan teknik-teknik? Penting atau tidak? Penting. Penting sekali. Penting sekali. Benar, penting sekali ya teman-teman, sependapat dengan kelompok kami. Jadi, teknik berbicara itu akan mengajarkan kita bagaimana cara-cara berbicara dengan baik dan benar. Tujuannya apa? Tujuannya agar pendengar tidak merasa bosan ketika kita berbicara, agar pembicaraan kita juga menarik, dan pesan yang kita sampaikan pun akan diterima dengan baik oleh pendengar. Selanjutnya, apa yang kita maksud itu juga sama dengan apa yang diterima oleh pendengar, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi begitu di antara keduanya. Nah, agar hal tersebut dapat diimplementasikan, teman-teman bisa mempelajari teknik-teknik dalam berbicara nih. Nah, teknik-teknik dalam berbicara yang dapat kita pelajari di sini menurut Triningsih ada 2, yaitu teknik secara organis dan juga teknik secara bahasa. Nah, teknik secara organis ini akan mengajarkan kita bagaimana berbicara berdasarkan keadaan pembicara. Artinya akan mengajarkan teknik-teknik bagaimana fisik kita mengolah suara, begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya juga ada teknik secara bahasa. Nah, teknik secara bahasa ini teman-teman akan mempelajari bagaimana bahasa yang baik dan benar dan menarik juga yang bisa kita gunakan atau kita terapkan dalam berbicara. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung mempelajari saja teknik-teknik berbicara secara organis. Nah, teknik-teknik berbicara secara organis ini yang pertama, teman-teman bisa menerapkan teknik pengaturan napas. Nah, di sini teman-teman diharapkan ketika berbicara itu tidak terengah-engah ya, dan juga tidak dipaksakan. Artinya, teman-teman ketika berbicara dan kehabisan napas, teman-teman bisa mengira untuk menjeda terlebih dahulu agar tidak terengah-engah. Dan dalam penjedaan itu teman-teman bisa menarik napas terlebih dahulu. Diharapkan juga tidak terlalu cepat-cepat, nanti juga akan terkesan capek, sehingga para pendengar juga terpengaruh oleh apa yang kita bicarakan dan ikut merasa lelah begitu. Nah, untuk cara melatih pengaturan napas ini agar kita tidak mudah terengah-engah ketika berbicara, yaitu teman-teman bisa menarik napas dengan hidung secara dalam-dalam hingga memenuhi rongga perut ya.
Setelah itu teman-teman bisa mengeluarkannya dengan mulut, mengeluarkan napasnya dengan mulut. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan berdiri atau duduk. Selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk rileks saja ketika berlatih, supaya nanti ketika teman-teman berbicara tidak merasa gugup ya. Teman-teman bisa melakukan tips ini secara berkala agar ketika nanti berbicara tidak mudah terengah-engah. Begitu. Nah, selanjutnya dalam pengaturan organis ini ada juga pengaturan suara yang akan disampaikan oleh Fitriani. Silakan. Baik, terima kasih Zahra. Saya akan memaparkan mengenai pengaturan suara. Yang pertama, nada atau intonasi tidak dibuat-buat. Kemudian, artikulasi dan volumenya terdengar jelas. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu cepat. Kemudian yang terakhir, penjedaan kalimat harus tepat. Sekian pemaparan dari saya. Baik, selanjutnya ada juga di sini pengaturan tubuh. Silakan untuk Sevian menjelaskan bagian ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait tentang pengaturan tubuh, ada istilah lain ya mengenai pengaturan tubuh sendiri yang tidak asing didengar oleh telinga kita, yakni body language. Mengapa body language ini penting? Tentunya sangat penting kita lakukan atau kita implementasikan di dalam berbicara, terlebih di saat presentasi. Nah, apa aja sih yang termuat dalam pengaturan tubuh tersebut? Yang pertama yakni ekspresi wajah alami dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tubuh tegak, lurus, tidak kaku, tidak membungkuk, santai, tangan diletakkan di saku atau belakang. Kemudian yang ketiga, gerakan tubuh luwes, tenang, dan tidak kaku. Diusahakan kita tidak nervous ya di saat kita berbicara di depan. Nah, yang terakhir yakni memberi isyarat dengan gerakan tubuh yang tepat dan bermakna. Kemudian selanjutnya. Baik, selanjutnya selain tadi adalah teknik-teknik organis, kita akan mempelajari teknik-teknik secara bahasa ya teman-teman. Nah, di sini untuk teknik yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Sevian lagi. Silakan Sevian. Baik, terkait teknik bahasa, ini lebih ke ranah linguistiknya ya, teman-teman. Jadi di dalam teknik bahasa sendiri ada dinamika bicara. Dalam dinamika itu kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memperkuat hembusan nafas, memperkuat resonansi udara, mengatur artikulasi. Nah, artikulasi ini kejelasan di saat kita berbicara ya. Yang keempat ada mengatur tempo berbicara, jadi tempo itu harus sedang, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Yang kelima itu mengatur suara dan urutan dalam berbicara. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai ritme dalam berbicara. Apa itu sih ritme? Ritme yaitu suatu teknik yang mengajarkan kita berbicara dengan mengolah turun naiknya lagu-lagu dalam kalimat yang kita katakan secara beraturan. Nah, dalam ritme bicara kita perlu melakukan yang pertama yaitu sebagai selingan lakukan sebuah nyanyian. Kemudian yang kedua, ceritakan hal menarik yang sesuai dengan topik pembicaraan. Ini halnya harus dalam konteks apa yang kita sampaikan ya, tidak bisa di luar konteks. Nah, yang ketiga yaitu beri tekanan pada kata-kata tertentu. Tujuannya agar tidak tidak datar pada saat kita menyampaikan suatu pesan. Yang terakhir yaitu beri humor atau lelucon yang sesuai dengan topik pembicaraan. Kemudian yang selanjutnya. Baik, itu tadi ya untuk teknik dinamika berbicara dan juga ritme berbicara. Selanjutnya kita juga harus menguasai teknik perbendaharaan kata dan susunan kata. Silakan untuk
Fitriani menjelaskan bagian ini ya. Baik, selanjutnya adalah perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata perlu dikuasai dan ditingkatkan agar mudah penyusunan kalimat ketika berbicara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti banyak membaca, baik membaca buku maupun artikel online. Kemudian sering berbicara dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, melakukan simakan terhadap berita atau informasi. Kemudian untuk susunan kalimat yang akan disampaikan sebaiknya disusun secara efektif agar mudah dipahami pendengar dengan cara yang pertama, susun kalimat dengan pendek. Kemudian jangan terlalu banyak menggunakan anak kalimat di depan induk kalimat. Kemudian hindari terlalu sering menggunakan kata penghubung. Yang terakhir, hindari membuat kalimat yang terdiri lebih dari 10 sampai 15 pengertian. Sekian penjelasan dari saya. Nah, itu dia teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai teknik-teknik dalam berbicara. Jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana teknik-teknik yang dapat kita lakukan dalam berbicara. Nah, teknik ini dapat teman-teman terapkan ketika teman-teman ingin berbicara, mungkin dalam lingkup yang sempit di depan kelas juga bisa. Dalam lingkup yang lebih luas bisa diterapkan ketika teman-teman berpidato di acara kampus atau mungkin ada acara lainnya begitu. Nah, mungkin kalau teman-teman curhat dengan teman, kadang kan ada teman yang kurang antusias nih. Nah, mungkin salah satu faktornya teman-teman tidak menerapkan teknik ini nih. Jadi, untuk kedepannya supaya curhatan teman-teman itu didengarkan teman kalian, gitu, teman-teman bisa menerapkan teknik ini. Gitu ya. Baik, itu dia tadi yang dapat kita sampaikan dan kita pelajari bersama. Untuk selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Di sini kami membuka 3 penanya ya. Silakan untuk penanya yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya untuk yang ingin bertanya. Baik, pertama di sini ada Fajrina Kusuma-Handayani. Silakan untuk menanyakan pertanyaannya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fajrina Kusuma-Handayani dengan nomor induk mahasiswa 2101421065. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa susunan kalimat yang akan disampaikan sebaiknya disusun secara efektif agar mudah dipahami pendengar dan salah satu caranya adalah hindari membuat kalimat yang terdiri lebih dari 10-15 pengertian. Lalu, yang ingin saya tanyakan, maksud dari kalimat yang terdiri lebih dari 10-15 pengertian itu kalimat yang bagaimana sih? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya Imtiaza Nihladana, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Imtiaza Nihladana dengan nomor NIM 2101421092 ingin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan, syarat untuk menjadi pembicara yang baik beberapa di antaranya adalah memiliki kejelasan dalam artikulasi, pengucapan volume, serta pengucapan tiap pemenggalan kata harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir pada pembaca. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah, bagaimana jika seorang pembicara memiliki keterbatasan dalam pelafalan huruf tertentu atau fonem tertentu sehingga kadang dapat menjadikan suatu kata menjadi kurang jelas? Serta terkadang ada juga beberapa pembicara yang memiliki yang sering belibet atau mungkin susah dalam mengucapkan beberapa kata tertentu begitu. Hal ini tentunya akan memberi dampak pada pada sesuatu yang dibicarakan. Kemudian bagaimana cara yang mungkin bisa dilakukan oleh pembicara tersebut untuk meminimalisir dampak dari kekurangan yang dia miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya Vika,
Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vika Uswatun dengan 2101421421006. Izin bertanya. Tadi kan Sevian memaparkan bahwa ketika kita sedang berbicara di depan umum, usahakan untuk tidak nervous. Padahal menurut dari pengalaman saya pribadi, biasanya ketika hendak berbicara di depan umum, saya tuh akan merasa gugup dengan ditandai detak jantung yang meningkat, kemudian juga nafas yang agak susah. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok kalian, gimana sih cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut agar kita bisa tampil prima ketika berbicara di depan umum? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Kami butuh waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Setelah itu kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan menjawab intinya Fajrina bertanya bahwa apa maksud dari kalimat yang lebih dari 10 sampai 15. Mohon maaf Zara, suaranya hilang. Zahra sinyalnya mungkin. Zara, mohon maaf itu apa suaranya putus-putus. Ini sudah apa belum? Sudah. Sudah. Baik. Terima kasih. Saya akan menjawab ya. Saya ulangi. Jadi kalimat yang terdiri dari 10 hingga 15 pengertian itu merupakan kalimat yang biasanya akan menimbulkan hal-hal yang ambigu begitu. Artinya dapat memiliki pengertian yang ganda, memiliki makna ganda begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada kalimat saya ingin pergi ke pasar bersama ibu. Nah, dalam kalimat tersebut dapat kita analisis selanjutnya pengertian ingin apa.
gitu. Nah, pengertian ketiga apa? Bersama siapa? Bersama ibu. Nah, begitu. Jadi contoh kalimat tadi, saya ingin ke pasar bersama ibu itu terdiri dari 3 pengertian. Nah, apabila ada kalimat yang terdiri dari 10 hingga lebih, bahkan mungkin terlalu banyak pengertian itu akan membuat pendengar sulit untuk memahami apa yang kita bicarakan. Begitu. Apakah dapat diterima jawaban saya, Fajrina? Bisa, Zahra. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya mungkin teman saya akan menjawab pertanyaan yang lainnya ya. Baik, saya Sevin Esen Hidayat. Izin menjawab pertanyaan dari Imtiaz Nila dan ya. Terkait hal tersebut, kekurangan tersebut tentunya menjadi hambatan. Namun, tidak ada salahnya jika kita berusaha untuk memperbaikinya. Berikut adalah solusi yang menurut kami sangat cocok dilakukan ya. Yaitu kita harus memperbanyak latihan berbicara, terlebih mengenai teknik-teknik berbicara seperti yang sudah kami presentasikan tadi, yang salah satu contohnya yaitu mengenai pengaturan nafas, pengaturan dinamika, terus artikulasi, ritme, dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, untuk meningkatkan kualitas kita di dalam berbicara, tentunya kita juga harus mengurangi pengucapan Kenapa sih? Karena ya supaya kita tidak terkesan banyak mikir, seperti itu. Kemudian jam terbang juga tidak kalah penting ya. Kenapa sih jam terbang tidak kalah penting ya? Karena pengalaman. Pengalaman tersebut akan memberikan banyak pelajaran untuk kita agar berbicara kita itu lebih baik di masa yang akan datang, seperti itu. Intinya itu kita harus memperbanyak latihan, karena seperti apa yang telah dijelaskan Pak Patah ya, bisa karena terbiasa. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Imtiazah? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas sekali. Terima kasih, Sevian. Baik, sama-sama. Kemudian saya Fitriani izin menjawab pertanyaan dari Saudari Vika mengenai bagaimana sih caranya mengatasi gangguan yang seperti Vika sebutkan tadi. Jadi yang pertama mungkin kita bisa melawan rasa malu kita. Walaupun sebenarnya kita memiliki rasa malu yang tinggi, namun kita harus ingat kembali bahwa kita itu pasti memiliki kelebihan, jadi kita itu perlu percaya diri pada diri sendiri, itu kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita. Jika kita tidak percaya pada diri sendiri, maka siapa yang akan percaya pada diri kita sendiri jika kita tidak mengawalinya? Kemudian, lakukan persiapan sebaik mungkin. Jadi, misalnya kita akan presentasi hari ini. Jadi, sebisa mungkin hari sebelumnya kita sudah melakukan persiapan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, berbicara dengan gayamu sendiri. Jadi tidak perlu mengikuti, mungkin kamu terinspirasi dengan seorang pembicara yang terkenal, namun kamu harus tetap kembali pada diri sendiri, bagaimana gaya bicaramu yang nyaman bagimu. Kemudian latihan berbicara di depan sedikit orang, seperti latihan presentasi namun dengan sedikit orang, secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir berdoa. Bagaimanapun setiap usaha kamu pasti harus diselingi dengan doa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Vika, apakah sudah cukup terpenuhi jawaban dari pertanyaan kamu? Iya, terima kasih Fitri atas jawabannya, sudah cukup memuaskan. Semoga next time saya tidak akan nervous lagi kalau mau berbicara di depan umum. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman, itu tadi jawaban dari pertanyaan Monica. Selanjutnya kita akan mereview pembahasan yang telah kita pelajari tadi ya, dengan
kuis nih teman-teman, akan dipandu oleh Sevian. Silakan untuk Sevian memandu jalannya kuis ya. Baik, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kembali kepada saya. Langsung saja, oke. Kuisnya, yuk guys. Ini kuisnya gampang-gampang ya, materinya ada di semua slide presentasi yang telah kita paparkan. Ya teman-teman, ini mudah ya, jadi bisa Mudah menjawabnya. sekali. Tingkat kesulitannya itu ini easy. Wow. Susah buat anak PAUD tapi. Baik, soal yang pertama. Aku. Ya, silakan siapa yang? Aku Nabila Zata. Nabila Zata, silakan. Berikut Sebentar ya, saya catat. Berikut yang merupakan cara melakukan dinamika dalam berbicara, yakni kecuali mengatur irama, kecuali itu D, mengatur irama berbicara. Coba kita cek bersama ya. Mohon maaf, D. Mengatur irama, coba dicek. Wih. Congratulations, selamat. Wow, selamat. Allahu Akbar. Next, soal yang selanjutnya. Silakan, guys. Ayo gercep. Kok muncul ya? Dela. Ya. Oke. Silakan Dela. Hal-hal yang harus dilakukan agar ritme bicara dapat diimplementasikan dalam berbicara yakni A. Memberikan humor di luar tema. Bukan. Kagetnya lucu ya, Del. Ayo, satu kali kesempatan lagi. Gimana? Benar. Yang E. Mengatur tempo dalam berbicara. Coba kita cek. Tadi opsinya apa, Dela? Yang E. Oh, E. siap. Ya. Ya, Aduh, sayang sekali. belum beruntung. Iya. Beruntung Dela. Faradila. Ayo, siapa yang mau menjawab lagi? Ini masih ada kesempatan ya. Faradila. Sosok mangga. Nah, hal-hal yang harus dilakukan agar ritme bicara dapat diimplementasikan dalam berbicara yakni D. Memberikan salah. Gimana? Memberikan Saya beri waktu ya. tempo 3 pada kata detik. memberikan tempo pada kata tertulis saja. D. Mana? D. Mohon maaf tadi. Ini terkendala jaringan saya. Jadi mohon maaf bisa diulang tidak tadi opsinya apa? D. Memberikan tempo pada kata. Baik. Kita cek ya, guys. Ya, Aduh. sayang sekali. Leni. Nabila. Leni, disilakan. Oh, iya. Leni. Hal-hal yang harus dilakukan agar ritme bicara dapat diimplementasikan dalam berbicara yakni B. Melakukan nyanyian sebagai selingan. Kita cek ya. B. Kita cek B, Zara. B, Zara, bukan D. Kok hilang? Terkendala jaringan apa ya? Ya, kayak doi bilang. Mau aku yang share screen? Tadi terkendala Ya, jaringan. ganti aja yang share screen. Ulang lagi untuk share screen-nya. Gimana? Kelihatan? Kok Muka kamu itu ya?
Ini yang muncul punya siapa ya, teman-teman? Sevian. Punya Pian. Tadi Leni jawabannya B ya. Iya, yang B. Gimana tuh? Benar atau enggak? Mana? Oke. Yeay. Material. Benar ya, Leni ya. Betul. Congratulations. Thank you. Next. Yo, nomor 3. Siapa lagi? Faradila. Faradila. Mau coba lagi? Boleh. Iya. Tadi masih salah ya? Iya. Tadi aku nggak boleh loh. Tadi Hari nggak boleh ya? Ya udah, aku harus adil ya. Yang lain. Anggita. Anggita, silakan. Ya, nomor 3, gerakan bermakna dari beberapa bagian tertentu tubuh disebut isyarat. Kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Congratulations, Anggita. Makasih, Sevian. Ih, bener kan? Iya, bener kan? Bener ya, bener. Tinggal 2 lagi kayaknya. Next, nomor 4. Hello. Vika. Vika, disilakan. Di bawah ini yang bukan cara menyusun kalimat secara efektif adalah C. Menyimak berita atau informasi. Betul ya? Yeay. Selamat. Next, number 5. Nomor 5, silakan teman-teman. Angel, monggo. Ayo Angel, silakan Angel. Untuk menghindari napas terengah-engah saat berbicara, dapat dilakukan dengan tarik buang napas secara berkala. Kita cek ya. 1, 2. Oke, betul Angel. Terima kasih. Terakhir guys, terakhir. Last question. Silahkan nomor 6. Ini soalnya mudah loh. Hello. Krik. Apa? Ayo guys, ini tinggal 1 soal lagi. Nomor 6. Terkait ciri-ciri suara yang benar. Ini kecuali ya. Tadi siapa? Ipi. Ayo Pi. Dalam berbicara, terdapat ciri-ciri suara. Berikut adalah aspek dari ciri-ciri suara yang benar, kecuali kualitas suara. Kita cek ya, Pi. Oh, coba lagi. Masih belum benar ya? Dela mau coba. Sekian bagus. Tadi Dela udah ya, mohon maaf. Oh, oke. Tadi Hari juga gitu. Ken, ayo Ken. Dalam berbicara terdapat ciri-ciri suara. Berikut adalah aspek dari ciri-ciri suara yang benar, kecuali A. Tinggi rendah suara. Cek ya, 1, 2, 3. Ya, sayang Masih sekali, belum tepat. kawan. Saya kira masih banyak yang belum berpartisipasi, ayo disilahkan. Ini soal terakhir ternyata.
Jawab kamu, Yan. Kok aku kan jadi itu moderatornya. Mari teman-teman. Ayo. Boleh coba lagi nggak itu? Nggak boleh, Ica sih Kak. tadi, Ica sih udah jawab atau belum? Saiska. Udah, ya wis, ya wis. Saiska. Yang D. Silakan. Yang D D. warna suara. Ya. Wih, Yeay. bener Is. Pinter lah. Makasih. Selamat, friend. Selamat. Baik, itulah kuis dari kelompok 2 ya. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator yang sesungguhnya, Maulida Zahra. Silakan. Ini Zahra masih ikut nggak sih? Ya. Langsung ditutup sekalian aja, Sevian. Oh, langsung sama aku. Baik. Nah, itulah ya tentang pemaparan mengenai teknik-teknik berbicara. Saya kira teknik berbicara tidak kalah penting ya untuk kita pelajari agar kualitas dalam berbicara kita selalu lebih baik lagi ke depannya. Terkait kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.